anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita sudah sampai di tema terakhir, yaitu tema 8, Praja Muda Karana. Pada video kali ini, kita akan mempelajari dua subtema yang terdapat pada tema 8, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Pada subtema 1 dan subtema 2 ini, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang simbol-simbol yang digunakan dalam pramuka. Yang kedua, kita akan belajar tentang lambang sila dalam Pancasila. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut dan ciri-ciri bangun datar. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang simbol-simbol yang digunakan dalam pramuka. Simbol-simbol yang digunakan dalam pramuka. Anak-anak, Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7 sampai dengan 10 tahun dinamakan pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggotanya untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan. Ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Nah, kelompok dalam pramuka siaga disebut barung. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung berwarna. Warna dipilih hasil diskusi anggota barung. Setiap warna memiliki arti. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Anak-anak, lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun, dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Nah, inilah dia penggunaan seragam pada pramuka siaga baik putra maupun putri disertai dengan tanda atau atributnya. Terdapat perbedaan pada simbol-simbol yang digunakan pada seragam putri dan putra pramuka siaga. Terutama pada simbol tanda pandu dunia, putri itu berbentuk lingkaran. Sedangkan pada tanda pandu dunia putra itu berbentuk persegi. Nah, ada juga simbol tanda pelantikan pada seragam putri itu berbentuk lingkaran, sedangkan pada seragam putra itu berbentuk belah ketupat. Nah, selain itu simbol-simbol lainnya bentuk dan jenisnya sama, baik untuk seragam pramuka siaga putri maupun seragam pramuka siaga putra. Nah, berikut adalah simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pramuka. Ada yang disebut dengan tanda kecakapan khusus. Ini adalah simbol yang melambangkan tanda kecakapan khusus. Ada juga simbol yang melambangkan tanda pelantikan. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, tanda pelantikan putri itu berbentuk lingkaran, sedangkan tanda pelantikan putra itu berbentuk belah ketupat. Dan ada simbol tanda barung. Nah, barung itu memiliki warna.
Warna dari barung itu dipilih berdasarkan dari hasil diskusi anggota barung. Nah, warna yang dipasang dalam seragam pramuka para anggotanya itu berdasarkan hasil diskusi anggota pramuka tersebut. Ada juga simbol atau lambang pandu dunia. Putri itu berbentuk lingkaran, sedangkan putra berbentuk persegi. Ada juga tanda jabatan dan nomor gugus depan serta papan nama. Nah, anak-anak, tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda wosem, atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau yang disingkat dengan TKK. Tanda kecakapan khusus wajib adalah 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian anggota pramuka tersebut. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatan. Nah, ada berbentuk lingkaran, persegi, dan segi 5 ini adalah gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang. Sedangkan yang berbentuk segitiga ini gambar TKK menabung untuk pramuka siaga. Nah, anak-anak, tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya adalah berbeda. Nah, anak-anak, itulah tadi simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pramuka. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mempelajari buku paket anak-anak tema 8 mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam pramuka. Selanjutnya, kita akan mempelajari lambang sila dalam Pancasila. Anak-anak, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Kepala burung Garuda menoleh lurus ke sebelah kanan. Garuda Pancasila terdiri atas 3 bagian utama. 3 bagian utama Garuda Pancasila yaitu burung Garuda, perisai, dan pita. Burung Garuda berwarna kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluruhan negara. Perisai burung Garuda berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher burung Garuda. Pada Garuda Pancasila terdapat semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut tertulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Nah, anak-anak, banyak bulu pada sayap Garuda Pancasila ada 17 helai.
Banyak bulu pada ekor Garuda Pancasila ada 8 helai. Banyak bulu pada pangkal ekor Garuda Pancasila ada 19 helai. Banyak bulu pada leher Garuda Pancasila ada 45 helai. Bulu pada Garuda Pancasila menunjukkan waktu kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 atau 17 Agustus 1945. Selain warna kuning emas, pada Garuda Pancasila terdapat warna merah, putih, hitam, dan warna alam, yaitu hijau. Warna kuning emas digunakan pada seluruh tubuh burung Garuda. Warna merah digunakan pada bagian kanan, atas, dan kiri bawah perisai. Warna putih digunakan pada bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Warna hitam digunakan pada bagian tengah perisai yang berbentuk jantung. Warna alam, yaitu warna hijau, digunakan pada seluruh gambar lambang sila Pancasila. Warna alam adalah warna-warna yang menyerupai warna benda dan makhluk hidup di alam. Sebagai contoh warna hijau. Nah, inilah dia warna, bagian, serta makna yang terdapat pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Warna kuning emas, yaitu terletak pada seluruh bagian burung Garuda dengan makna keagungan bangsa atau keluruhan negara. Warna merah itu terletak pada bagian kanan atas dan kiri bawah perisai yang bermakna keberanian. Warna putih yaitu terletak pada bagian kiri atas dan kanan bawah perisai yang bermakna kesucian. Warna hitam terletak pada bagian tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung dengan makna kehidupan manusia. Nah, warna alam sebagai contoh warna hijau itu terdapat pada seluruh gambar lambang sila Pancasila yang maknanya semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta. Anak-anak, pada perisai Garuda Pancasila terdapat lambang sila-sila Pancasila. Nah, setiap perilaku manusia mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya bintang, perilaku yang sesuai dengan sila tersebut yaitu berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur, rajin beribadah, dan menghormati teman yang berbeda agama. Untuk sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai, perilaku yang sesuai yaitu menolong teman yang tertimpa musibah, menjenguk teman yang sakit, dan membantu ibu memasak. Untuk sila yang ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin, perilaku yang sesuai yaitu menyukai makanan daerah, menggunakan produk dalam negeri, dan mempelajari kebudayaan daerah. Sila yang keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng, perilaku yang sesuai yaitu bermusyawarah menentukan ketua kelas, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan pendapat orang lain. Dan sila yang kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas, perilaku yang sesuai dengan sila tersebut adalah membagi tugas secara adil, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan mengantri pada saat mengunjungi toko swalayan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, serta sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis sudut dan ciri-ciri bangun datar. Anak-anak, gambar ini disebut dengan sudut. Garis AB dan AC disebut dengan kaki-kaki sudut.
Nah, titik A disebut dengan titik sudut. Nah, untuk tanda panah yang ke atas, di daerah di dalamnya itu disebut dengan daerah sudut. Sedangkan tanda panah yang berwarna oranye itu disebut dengan ukuran sudut. Anak-anak, inilah dia jenis-jenis sudut, dilengkapi dengan gambar, besar sudut, perbandingan sudut dengan potongan kertas siku-siku, serta simpulan. Nah, untuk yang pertama itu ada yang disebut dengan sudut lancip. Gambarnya bisa Nana lihat sendiri ya. Besar sudut lancip yaitu kurang dari 90 derajat. Perbandingan sudut dengan potongan kertas siku-siku juga sudah bisa anak-anak lihat pada video. Kemudian simpulannya, besar sudut lancip kurang dari besar sudut potongan kertas siku-siku. Nah, untuk yang kedua ada yang disebut dengan sudut siku-siku. Gambarnya silakan anak-anak lihat. Besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, perbandingan sudut dengan potongan kertas siku-siku seperti pada gambar. Simpulannya, besar sudut siku-siku sama dengan besar sudut potongan kertas siku-siku. Yang ketiga ada yang disebut dengan sudut tumpul. Gambarnya seperti ini ya. Untuk besar sudutnya yaitu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, simpulannya, besar sudut tumpul lebih dari besar sudut potongan kertas siku-siku. Untuk sudut yang keempat yaitu sudut lurus. Gambarnya seperti yang bisa Nana lihat, besar sudutnya 180 derajat. Untuk perbandingan sudut dengan potongan kertas siku-siku juga sudah bisa Nana lihat. Nah, simpulannya, besar sudut lurus 2 kali dari besar sudut potongan kertas siku-siku, seperti pada gambar. Nah, itulah tadi jenis-jenis sudut ya anak-anak. Terdapat 4 jenis sudut. Ada sudut lancip yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Ada sudut siku-siku yang besar sudutnya 90 derajat. Ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan ada sudut lurus yang besar sudutnya 180 derajat. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar segi 4. Yang pertama ada persegi. Persegi merupakan bangun segi 4 yang sisi-sisinya sama besar. Contohnya adalah papan catur. Nah, ciri-cirinya yang pertama memiliki 4 buah sumbu simetri dan 4 simetri putar. Keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Nah, ciri yang terakhir yaitu tiap-tiap sudutnya sama besar. Sudut A sama besarnya dengan sudut B, sama juga besarnya dengan sudut C, sama juga besarnya dengan sudut D, yaitu sama-sama 90 derajat. Atau sudut siku-siku. Ciri-ciri bangun datar segi 4 yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah lapangan sepak bola. Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki 2 buah sumbu simetri dan 2 simetri putar. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AB sama panjangnya dengan sisi DC. Dan sisi AD sama panjangnya dengan sisi BC. Yang ketiga,
Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi DC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang keempat, tiap-tiap sudutnya sama besar, sama seperti persegi. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu sama besar, sama-sama 90 derajat atau siku-siku. Ciri-ciri bangun datar segi empat yang ketiga yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang setiap pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah makanan wajib. Nah, yang pertama sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang yaitu sisi AB dan sisi DC. Sisi AB dan sisi DC juga sejajar. Nah, yang kedua sisi AD dan sisi BC itu sama panjang dan sisi AD dan sisi BC itu sejajar. Kemudian ciri yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Sudut A itu sama besarnya dengan sudut C dan sudut B itu sama besarnya dengan sudut D. Nah, ciri yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan sudut C ditambah dengan sudut D sama dengan sudut D ditambah dengan sudut A, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Ciri bangun datar segi empat yang keempat yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Contohnya adalah ketupat. Nah, ciri yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar, yaitu sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Nah, sisi AB sejajar dengan DC dan sisi BC sejajar dengan AD. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Sudut A itu sama dengan sudut C, sudut B itu sama dengan sudut D. Nah, selain bangun datar segi empat, ada juga bangun datar segitiga. Ciri-ciri bangun datar segitiga yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki 3 buah sisi yang panjangnya sama. Pada gambar itu, sisi LK sama dengan sisi ML sama dengan sisi MK. Kemudian, memiliki 3 buah sudut yang besarnya sama. Pada gambar itu sudut K sama dengan sudut M sama dengan sudut L, yaitu 60 derajat. Hal ini berlaku karena jumlah semua sudut dari sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ciri yang ketiga yaitu memiliki 3 buah simetri putar. Yang keempat memiliki 3 buah simetri lipat. Ciri-ciri bangun datar segitiga yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki sisi siku-siku berjumlah 2 buah, di mana kedua sisi siku-siku tersebut mengapit sebuah sudut siku-siku. Yang kedua, memiliki 1 sisi miring. Yang ketiga, memiliki 1 buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Ciri-ciri bangun datar segitiga yang ketiga yaitu segitiga sama kaki. Ciri-cirinya, yang pertama mempunyai 2 buah sudut alas yang besarnya sama. Pada gambar itu sudut Q dan sudut R. Kemudian yang kedua, 2 buah sisi yang dimilikinya sama panjangnya. Sisi-sisi itu biasanya disebut dengan kaki segitiga. Pada gambar itu sisi QP dan sisi PR. Yang ketiga mempunyai 1 buah sumbu simetri. Dan yang keempat dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai jenis-jenis sudut dan ciri-ciri bangun datar segi 4 dan segitiga. Untuk lebih memahami materi ini,
Nanti anak-anak silakan latihan soal yang terdapat pada LKPD ya. Nah, di sini dulu pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang simbol-simbol yang digunakan dalam pramuka. Kita juga sudah belajar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila serta sila-sila yang terdapat di dalamnya. Kemudian kita juga belajar jenis-jenis sudut dan ciri-ciri bangun datar segi 4 dan bangun datar segitiga. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan anak-anak. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi Bu Guru Dina. Sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya.